Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang waktu haji dan juga adab-adab orang yang melaksanakan haji, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Hajj, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji itu atau pelaksanaan haji itu pada bulan-bulan tertentu kita sebutkan tadi. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jadi janganlah dia melakukan rafas. Rafas itu perbuatan yang sia-sia. Wala fusuqa, dan jangan melakukan kefasikan, fasik. Wala jidala bil haji, dan tidak ada jidal atau berbantah-bantahan. Ini adab dan waktu pelaksanaan haji ada keterangan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga bagaimana manasiknya atau rukun dari haji itu, termasuk diantaranya innas safa wal marwata, ada safa marwah ya, lari antara safa marwata min sya'airillah, merupakan dari syiar Allah. Faman hajjal baita wa tamara fala junah alayhi ayat tawwafa bihima. Bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh, maka hendaklah dia tawaf, artinya mengelilingi atau berjalan antara Safa dan Marwah. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah syakirun alim, ya, maha mensyukuri dan lagi maha mengetahui. Kemudian manasiknya juga fa idza afattum min Arafat, ada Arafah, ya, ada wukuf di Arafah. Apabila kalian berada di Arafah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka sebutlah nama Allah di masy'aril haram syariat. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal tawabin. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Nah, ini amalan di ketika di Arafah, istighfar, ya. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa idza qadaytum manasikakum fazkurullah. Apabila sudah selesai, kalian berzikir pada Allah, ya. Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Seperti zikirnya Nabi Ibrahim atau lebih dari itu. Kemudian dalam ayat lain juga di surah Al-Baqarah, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah atau berzikirlah, ya, artinya beribadah pada hari-hari tertentu. Ini haji artinya, ya. Haji itu mulainya dari 9 Zulhijjah, kemudian 10, 11, 12 itu bagi yang nafar awal. Kalau nafar sani nanti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Man ta'ajjala fi yaumin fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih liman ittaqa. Nah, ini tadi. Jadi yaumain artinya 11, 12, ya, lempar jumroh. Kalau ta'akhkhar berarti 3, berarti tambah 11, 12, 13. Ya, ada nanti. Saya kan yang melaksanakan haji, kalau nafar awal itu setelah nanti jumroh, ya, jumroh yang pertama itu nanti langsung ke Ka'bah, nanti langsung tawaf, namanya tawaf apa? Tawaf ifadah. Nah, ya, setelah selesai tawaf balik lagi ke Mina, ya, balik lagi ke Musdalifah, ya. Besoknya baru melempar lagi. Nah, itu cukup dia 11, 12, 11, 12. Itu namanya nafar awal. Ya. Kalau nafar sani nanti dia sampai di tanggal 10 itu tidak pulang ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, tapi lanjut 11, 12, 13 sekalian nanti. Itu namanya nafar sani. Ya. Ini kalau bagi yang sudah haji tahu insyaallah. Berarti biasanya yang nafar awal itu
untuk orang yang masih kuat, yang masih muda. Ya, kalau yang sudah ini sepuh biasanya sekalian saja. Maka dia 13 ya. Jadi 10, 11, 12, 13 ya. Kalau yang muda biasanya kuat, karena nanti kembali jalan lagi, nanti baru kita dapat umroh cukup sampai tanggal 12, udah itu sudah pergi ke Madinah. Nah, ya. Ini yang masih kuat bisa, mahasiswa biasanya kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, pelaksanaan haji, maka sesungguhnya itu termasuk taqwal qulub, hati yang bertakwa. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Ya. Bagi kalian dalam syariat haji itu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian kan kembali ke Baitul Atiq, nanti Safa Marwah, baru terakhir namanya tahallul. Mahilluha ya, tahallul. Dan sudah selesai tahallul, selesailah pelaksanaan ibadah haji. Ya, haji itu haji tadi yang ada wukuf di Arafah. Bedanya dengan umroh hanya wukuf saja. Ya, wukuf sama mabit di Mina, lempar jumroh itu tidak ada di umroh. Itu adanya di haji, ya. Kemudian, nah kita lihat di sini. Nizam atau aturan haji. Nah, sejarahnya wakana fardul haji bisana as-sadisah min al-hijrah. Jadi haji diwajibkan bagi umat Islam itu kapan diwajibkan haji? Pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Tahun ke-6 Hijriah itu diwajibkan haji. Kalau puasa kemarin tahun berapa? 2 Hijrah. Zakat 2 Hijrah juga. Ya. Haji itu pada tahun ke-6 Hijrah. Waqad kharaja alaihi salatu wassalam bil umrah. Nah, pada tahun itu Rasulullah SAW berangkat dari Madinah untuk melaksanakan umrah. Ya, itu ke sana. Wasadda 'anil bait. Kemudian mereka dapat rintangan, tidak boleh. Ya, sama musyrik Quraisy Mekah tidak boleh. Wa qada tilkal umrah bis sanah as-sabi'ah. Karena tidak sempat, maka dikodok. Nah, ya, jadi bisa ada namanya umroh kodok. Ya, misalnya kita ada niat umroh nih tahun ini ternyata tidak jadi. Nah, nanti ketika kita umroh harus kita kodok. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah tahun ke-6 Hijriah, itu perintah haji umroh. Rasulullah berangkat umroh tapi dihalangi. Karena terhalang, akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW ya di sana tasyat ya hajja bin nas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah tidak ikut. Hanya Abu Bakar yang ikut waktu itu. Baru tahun 7 Hijrah, tahun ke-10 Hijrah barulah Rasulullah SAW haji. Ya, yang dinamakan dengan haji wada. Jadi Rasulullah haji itu hanya satu kali seumur hidup. Ya. Jadi Rasulullah hanya haji satu seumur hidupnya, Pak ya, jadi tidak lebih dari itu. Maka kalau haji kedua bukan namanya wajib, tapi ibadah sunnah, ya. Haji kedua, ketiga, keempat itu sudah bukan wajib lagi, tapi sudah disunnahkan. Ya, wajibnya. Kalau Rasulullah haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, disitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia bagaimana cara haji. Dengan hadis beliau mengatakan, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, atau tata cara pelaksanaannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Peraturan haji, nizamul hajj kana minhu lil muslimin fawaid katsirah. Ya, jadi syariat haji ya, ini ada beberapa faidah atau manfaat yang banyak.
Pertama, faedah haji atau manfaat haji pertama adalah untuk orang Mekah. Anfusahum minal hujjat wal mu'tabirin li'anna Makkah laisa biwadin zi zar'in. Jadi ini manfaat bagi penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kan Mekah aslinya tidak ada, ya, bukan wadi. Wadi itu artinya lembah. Mekah itu bukit, bukit, gunung batu, ya, nggak ada tanaman, nggak ada ini zirain, ya, nggak ada cocok tanam, tapi gersang. Maka dengan datangnya orang haji ini berkah bagi penduduk Makkah, ya. Nah, maka datang ke sana, akhirnya apa? Dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, nah itulah Makkah menjadi semuanya ada di Mekah, ya. Semuanya ada di Mekah atau di Saudi. Ini berkahnya doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya Rabbana, Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan zuriat saya, yaitu Ismail, biwadin, di lembah, di bukit, ya, ghairu zi zar'in, tidak ada tanaman-tanaman, inda baitikal muharram, di rumahmu bait muharram, artinya Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, ya mudah-mudahan hendaklah mereka, ya Allah, mudah-mudahan ya mereka mendirikan salat. Faj'al afidatun minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah ya manusia itu berbondong-bondong menuju Mekah. Maka dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah. Warzuqhum minas samarat, dan ya berilah mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, ya. Buah-buahan di sini maknanya global, Pak. Bukan hanya buah-buah, tapi semuanya. Ya, dan ini kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang, dan juga pengalaman mencobanya ternyata ada, Pak. Ya, saya ini orang Merangin. Merangin itu terkenal namanya ikan semah. Saya cari, dapat, ada, sampai ke sana. Ya, dapat waktu itu. Apalagi yang lain-lainnya, pete, jengkol, semuanya ada kan? Nah itu nama doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tandus, gak ada apa, tapi semuanya ada. Ya, mau kelapa, mau apa semuanya. Ini luar biasa. Sampai saya mau buktikan doanya ini, saya cari waktu itu. Ada yang jual ikan semah, ikan Merangin atau apa namanya kerinci. Nah, itu jual ikan semah. Ternyata dapat. Nah, dari mana? Ternyata dari Thailand. Nah, dapat, Pak, ya. Dapat makan gulai semah, ya, gulai ikan semah besar. Nah, ini bukti ternyata memang apa yang diinginkan ada, ya, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam makbul. Tapi tadi berapa tahun? 30.000 tahun baru dikabulkan, ya. Luar biasa. Itu faedah pertama untuk penduduk Makkah. Faedah yang kedua atau manfaat kedua untuk seluruh masyarakat Arab, kafatun, ya, al-Arab kafah, jadi seluruh Arab, bisyuhudihim manafi'ihim membadatihim. Jadi dulunya mereka datang ke sana, bahkan dalam haji itu ada pergantian apa, penukaran barang-barang, ya, sayur tukar dengan gandum. Nah, jadi ada tukar menukar di sini. Maka ada namanya, mungkin sekarang masih, walaupun sudah nggak ada namanya apa? Pasar Seng. Nah, ya, paling terkenal di Mekah itu namanya, dulu itu namanya Suq Ukas. Ya, Ukas. Ya, itu sudah ada pasar Ukas, ya. Ada makanya ada namanya Ummul Qura. Nah, ya, itu dulu tempat orang berdagang. Maka di haji itu bisa juga ibadah sambil kita berdagang, boleh, Pak, tidak masalah. Ya, yang tidak boleh itu berburu, mancing, ada boleh. Yang hobi mancing di Mekah, ada boleh. Ya, jadi kalau berdagang boleh, ya, apalagi mahasiswa. Ya, biasanya kami mahasiswa bawa barang banyak-banyak. Ya,
dari Mesir bawa kiswah, bawa papirus, macam-macam barang-barang. Ya. Nah, boleh balik apa di apa namanya itu di tempat ininya sepeda Nabi Adam tuh, Jeddah. Nah, jadi Jeddah nanti ada namanya Suq Qarnais. Nah, itu biasanya kami beli barang gitu, yang murah-murah. Ada yang bawa jam, jadi bawa jam banyak-banyak, jual lagi di Mesir. Ya, bawa gandum, ya, karena di Mesir ada jual gandum. Jual apa namanya? Sagu. Nah, itu untuk jual pempek di Mesir. Jadi di Mesir, dari Mesir kami bawa barang, jual waktu musim haji, dapat duitnya, beli lagi barang, jual lagi di Mesir. Nah, ya, jadi ini manfaat bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk Arab dan bahkan sekarang untuk seluruh dunia. Ya, biasanya orang Indonesia kan hobi belanja, walaupun sudah ditulis di kopiah aja, mode in Indonesia, tapi tetap nggak beli di. Nah, banyaklah di Mahabbatullah ada. Ya, cuma tetap nak beli. Kenapa? Katanya berkah. Ya itu ya. Pokoknya kalau di sana enak berdagang. Ya, kami 3 kali barang dagangan habis semuanya. Ya, pertama papirus yang ukiran-ukiran, kemudian kristal aspur habis juga. Ketiga sejarah Mekah Madinah. Keempat ini bunga kurma. Bunga kurma obat mandul. Ya. Nah, ini kami jual. Ya, waktu itu tertawar dengan jamaah dari Sulawesi. Nah, saya tanya, Bu, mau beli ini enggak? Apa ini? Obat. Obat apa? Obat mandul. Bapak, alhamdulillah saya sudah 12 anak. Wah, tidak laku obat mandul saya. Dia sudah punya anak 12 ya. Tapi alhamdulillah laku semuanya, Pak. Ini pengalaman ya. Jadi makanya itu faedah kedua, bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga orang yang hidup di sana bisanya dapat faedahnya, banyak manfaat, berkahnya. Kemudian yang ketiga, sa'atul Arab kafah bi istima'ihim wa ta'aruf. Kemudian untuk ta'aruf, ya, untuk berkenalan, seluruh dunia datang ke sana. Masya Allah, kita akan melihat tingkah laku macam-macam, ya, macam-macam. Yang ikhlas ada, yang riak banyak. Ya, yang ikhlas ada, yang riak banyak. Apalagi zaman sekarang buat status, lagi berada di Makom Ibrahim, status kirim Facebook, Instagram, apa semua ya. Nah, itu apa dikirimnya? Kita kan ibadah. Yang tahu hanya ingat tadi, walillahi 'alan nas hajjul bait. Ya. Apa wa'atimul hajja wal umrata lillah. Nah, itu ya. Nah, banyak kan? Nanti mana? Pokoknya buat status semuanya. Lagi berada di depan Hajar Aswad. Ada lagi. Ya. Nah, makanya tadi yang lillah banyak, yang enggak lillahnya lebih banyak lagi. Ya. Makanya hajinya, saya sudah pernah menyampaikan kemarin, Rasulullah SAW pada terakhir beliau haji ini, haji terakhir dan pertama dan terakhir, beliau mengatakan, Allahumma ja'al hajjan ghairu riya'in wala sum'ah. Ya Allah, jadikan ibadah haji ini yang enggak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Nabi itu kan, Nabi itu ikhlas orangnya, tapi beliau pun minta pada Allah ketika itu, ya Allah jadikan haji ini ya Allah, haji yang ada riya dan tidak ada sum'ah. Ya, ternyata memang akhir zaman nampak realita yang diucapkan Nabi ternyata jadi kenyataan. Ya, banyak sekali yang riya, banyak sekali yang sum'ah. Sum'ah itu tuh dari yang nyebar Facebook ke semuanya tadi, itu sum'ah. Yang dibilang orang, oh lagi laksanakan haji, oh lagi umroh, ya, lagi di wukuf di Arafah, ya, kerjanya posting, orang zikir di sana, minta ampun pada Allah. Nah, dan Arafah, pada hari Arafah, masya Allah, Facebook penuh. Kenapa? Posting. Di mana zikirnya? Ya, pada minta taubat, minta ampun pada Allah tuh Arafah. Nah, tapi banyak yang tadi banyak posting naudzubillah ya. Ataupun yang umroh sekarang, yang umroh banyak ya.
umrohnya luar biasa banyaknya masuk umroh, tapi wallahu a'lam ya, yang umratan makbulah ya, umroh yang diterima itu berapa gelintir tidak tahu kan, karena sekarang tuh yang dikhawatirkan Nabi apa tadi, riya dan sum'ahnya itu banyak sekali sekarang ya. Jadi orang semuanya buat status di pesawat di mana, nah, dengan harapan nanti statusnya dibaca ya. Kalau sudah dibaca ada komen nanti, kalau komen kadang nanti naik apa namanya bahunya ya, ya ada, karena terdetik kan, tidak mungkin tidak terdetik ya. Atau tidak ada yang komen sama sekali, terdetik juga kok nggak ada yang komen ya. Ya, nggak ada yang like ya, nggak ada yang like ya, ya. Nah, ini bahaya ya. Mudah-mudahan yang akan berangkat haji dan melaksanakan umroh, ingat tadi doa Nabi, ya Allah jadikan ibadah umroh dan haji ini yang tidak ada di dalamnya apa, riya dan sum'ah ya. Mudah-mudahan dengan belajar ini ya kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh lillahi ta'ala ya, agar kita mendapatkan apa, manfaat yang luar biasa bagi orang yang mendapatkan haji mabrur apa, surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur, maka tidak ada yang pantas bagi dia kecuali surga ya. Tapi nak menekankan ini Pak, memang kalau saya lihat ini harus penekanan tentang akidah. Oh, kalau orang sudah akidahnya kuat, itu tidak usah disuruh sholat, tidak usah dilarang apa namanya riya dan sum'ah, pasti tidak. Kenapa? Karena akidahnya tidak kuat. Tapi kalau akidahnya lemah, itulah susah ya. Dakwah mana tidak susah. Kenapa? Akidahnya. Kenapa? Apa nama sahabat Nabi itu luar biasa ya, karena akidahnya mantap Pak. Sehingga mereka luar biasa ya. Tidak ada lagi yang kaya nggak ingin kaya ya. Abdurrahman bin Auf ya, banyak sekali hartanya semuanya ya. Ketika dikatakan pada Aisyah ya, khawatir engkau nanti wahai Abdurrahman bin Auf, engkau nanti ketinggalan sama sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena hisab harta kau banyak. Apa yang dilakukannya? Semuanya diinfaknya. Dia bilang lagi, wah ya ummah itu artinya apa? Wahai ibuku, ibu kaum muslimin Aisyah ya, sungguh saya sudah membagi-bagikan harta saya untuk fakir miskin. Jadi saya tidak ada, walaupun dicabut sekarang sudah habis semuanya. Nah ini mental mereka, mental yang luar biasa ya Pak. Tidak ada keinginan untuk menguasai dunia ya. Mereka yang ada adalah akhirat. Kenapa? Akidahnya luar biasa ya. Akidahnya luar biasa. Itu mantap. Akidah itu yang membuat ibadahnya mantap, keyakinannya mantap ya. Kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Karena tidak takut, karena dia tidak tahu besok itu mati. Karena dia tidak takut bahwa ada dalam kubur itu azab kubur ya. Kalau sudah takut itu pasti tidak berani, pasti takut ya. Nak riba, nak apa itu takut. Kenapa? Karena ada balasan, keyakinan nanti wal yaumil akhir ya, beriman, iman kepada Allah yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, beriman, pasti takut ya. Kenapa tidak takut? Nah, berarti imannya kurang ya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum ya. Kemudian beriman pada yang gaib, Allah, adanya malaikat yang mencatat ya, adanya alam kubur dan sebagainya ya. Nah ini, maka dengan itu insyaallah dengan kita memperbaiki akidah kita, maka haji dan umroh yang akan dilaksanakan betul-betul insyaallah billahi ta'ala. Karena tidak ada yang kita inginkan kecuali pahala dari Allah. Nah, tidak ada yang kita inginkan kecuali balasan dari Allah. Gak perlu orang tahu, gak perlu diumbar-umbar ya, karena biar ngajarkan orang. Nah, itu bisnis namanya ya. Umrohnya biar ini ya, dia buat ini kan. Nah, itu ya, kita kan enggak ya, tujuan kita adalah untuk Allah dan kita yang tahu. Itulah umiru illa liya'budullah mukhlishin. Maka tadi haji juga lillahi 'alanna
wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Jadi ya, niatlah ya untuk melaksanakan haji dan umroh insyaallah lillahi taala ya, pahalanya kita serahkan dengan Allah ya, kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna balasannya. Mungkin itu yang dapat disampaikan sebagai materi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz Misbah yang disampaikan mengenai haji, mengenai sejarah, semuanya kita